Selama di Bengkulu, Soekarno tinggal di sebuah rumah milik pengusaha Tionghoa di Kelurahan Angkut Atas, Kota Bengkulu. Soekarno mendapatkan rumah ini saat pertama kali tiba di Kota Bengkulu dan untuk mencari tempat tinggal. Beliau di sini tinggal bersama istrinya Inggit Garnasi serta dengan anak angkatnya Ratna Juami dan Hanafi. Dan di sini pula Soekarno menemukan Fatmawati yang kemudian menjadi istri beliau pada tahun 1943. Oh ya ada kau dah? Ada. Kunjungan juga lah. Iya, itu lagi istirahat. Ngapa lah dak Bung Karno diasingkan di Bengkulu kok? Terus berapa lamanya diasingkan di Bengkulu kok? Awak tahu nak mau jelasin tak? Boleh. Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942 karena dianggap ancaman bagi kolonialisme. Meski beliau terasingkan, beliau masih sempat aktif berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan beliau sempat mengajar di sekolah Muhammadiyah Kota Bengkulu sampai Jepang datang untuk membebaskan Bung Karno. Bangunan utama rumah terdapat di tengah halaman dengan atap berbentuk limas dan dinding pola beserta pintu dan jendela berdaun ganda. Di dalam rumah terdapat dua pintu kamar di sebelah kanan yang berisi kasur dan lemari yang berisi baju Soekarno. Struktur rumah yang masih terlihat sederhana, namun tetap kokoh dan tetap layak untuk ditinggali. Selama diasingkan di Bengkulu, Bung Karno masih tetap aktif menyuarakan suara rakyat Indonesia. Bung Karno masih tetap aktif membaca buku dan memotivasi rakyat Indonesia. Bung Karno juga masih tetap aktif untuk merenovasi masjid di Kelurahan Bajak. Dia juga masih tetap aktif mengikuti rapat dengan tokoh-tokoh besar seperti tokoh Muhammadiyah. Di ruang tamu rumah ini terdapat beberapa kursi dan meja kayu yang digunakan untuk menyambut tamu, serta sepeda ontel yang sedang digunakan Bung Karno juga terdapat di sini yang menjadi salah satu benda favorit. Di ruang selanjutnya ada lemari yang berisi kostum untuk pertunjukan Monte Carlo dan uang bergambar Bung Karno yang menjadi salah satu bagian dari sejarah bangsa. Di ruang kerja Bung Karno terdapat dua kaca yang isinya peninggalan sejarah seperti surat biaya perjalanan dari ND ke Bengkulu dan surat kenaikan tunjangan Bung Karno selama masa pengasingan. Peninggalan ini menunjukkan aktivitas beliau secara ketat dijaga oleh kolonial pemerintah. Di bagian kanan rumah terdapat bangunan tambahan seperti kamar mandi, gudang, tempat orang berjualan, dan dapur. Di belakang rumah juga terdapat sumur tua yang hingga kini masih digunakan. Konon air sumur tersebut bisa mengawetkan lidah mendatangkan jodoh, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Awalnya masyarakat Bengkulu menganggap Bung Karno sebagai orang manis karena sikap yang bersemangat. Namun perlahan mereka mulai mengenali dan menghargai perjuangannya. Meski dalam pengasingan, Bung Karno terus membangkitkan semangat hati mereka. I am the son of a people or a nation which has suffered
from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time. 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. That was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only. Not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone. But there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, ledakan buka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Teno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras